Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku. Bapak ucapkan untuk siswa kelas 10 yang sudah secara resmi dinyatakan bergabung dengan keluarga besar SMA 1 Pulau Sebuku. Kalian bersyukur bisa masuk sekolah ini karena sekolah ini adalah satu-satunya SMA negeri yang ada di Pulau Sebuku. Sebelumnya Bapak menyampaikan permohonan maaf karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung karena adanya pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir ya. Jadi kita gunakan tanpa mengurangi rasa keinginan kita untuk belajar dan minat kita untuk belajar, maka kita kemas pada kali ini dengan pembelajaran secara tidak langsung atau secara virtual ini ya. Nah, jadi mohon perhatiannya, kali ini Bapak akan menyampaikan materi yang kedua setelah tadi pagi. Bapak Asus menyampaikan materinya dengan gamblang, dengan jelas. Bapak akan menyambung setelah istirahat siang ini, yaitu tentang administrasi keorganisasian. Nah, yang berkenaan dengan administrasi ini sebenarnya erat hubungannya dengan berbagai macam suatu dokumentasi, surat menyurat atau sesuatu yang bersifat tertulis ya. Nah, sebenarnya administrasi keorganisasian itu banyak, misalnya yang paling utama nanti kalau kalian bergabung di OSIS akan lebih jelas lagi. Ya, misalnya seperti neraca keuangan yang biasa dipegang oleh bendahara ya. Ini sifatnya nanti ada debit, ada uang masuk, ada saldo dan seterusnya. Nanti kalau ekonomi belajar akan lebih jelas itu. Selanjutnya ada lagi administrasi yang lain, yaitu misalnya proposal. Nah, proposal itu seperti kita ketahui, mungkin anak-anakku sudah mengetahui tujuan diolahnya proposal itu adalah untuk mencari dana, itu utamanya ya. Biasanya dana kegiatan atau dana kegiatan atau pembangunan ya. Nah, maka kita membuat dokumen yang namanya proposal untuk diajukan dana, yang mana dalam proposal itu ada rincian harga-harga atau estimasi dana yang dibutuhkan dalam pembangunan atau kegiatan itu. Nah, selanjutnya lagi ini adalah berkenaan dengan surat menyurat. Nah, jadi Bapak di sini lebih detail akan membahas tentang surat menyurat. Seperti kalian ketahui, sebenarnya ya dalam bahasa Indonesia, dalam kaidah bahasa Indonesia yang benar itu, surat itu sebenarnya hanya ada dua, yaitu ada surat resmi dan surat tidak resmi. Tapi ada juga yang mengatakan surat semi formal, katanya semi formal ini adalah surat di antara resmi dan tidak resmi, walaupun sebenarnya itu tidak dikenal dalam kaidah bahasa Indonesia. Ya, nah selanjutnya kita di sini akan belajar tentang surat resmi. Surat tidak resmi itu mungkin kalian sudah mengetahui ya, surat tidak resmi itu nanti kita bedakan. Nah, kali ini Bapak akan memberi pelajaran tentang surat resmi ya. Nah, surat resmi itu yang sudah tertera di depan ini, yang seperti kalian lihat ya. Ini adalah contoh surat resmi, yang mana di dalam surat resmi atau surat yang tertera di depan kalian ini ya, ini belum tentu benar atau salah ya. Nah, besar ya. Jadi kita mari kita sama-sama mengecek kebenaran atau kesalahannya ya. Nah, mulai dari atas dulu ya. Nah, jadi surat resmi itu dia mempunyai beberapa bagian. Ya, beberapa bagian tentunya Bapak yakin kalian sudah belajar sewaktu SMP. Di sini Bapak hanya mengingatkan sedikit berkenaan dengan surat resmi ya. Nah, di sini yang sudah tertera di depan sini, yang sudah kalian lihat, ini adalah surat resmi, contoh surat resmi yang biasa dikeluarkan oleh sekolah kita. Nah, yang pertama yang perlu kalian ingat adalah ciri-ciri surat resmi itu adalah adanya kop surat ya. Nah, ini kop surat yang di atas ini yang ada logo ya. Nah, itu yang ada logo ini adalah surat resmi, kop suratnya atau kepala surat ya. Nah, kop adalah kepala surat ini ya. Ini karena header kita klik. Nah, ini header ya. Nah, jadi ini adalah yang Bapak blok ini ya. Yang Bapak blok ini adalah yang namanya kop surat ya, atau kepala surat. Jadi yang namanya surat resmi itu dia mempunyai ciri-ciri yang pertama, yaitu adanya kop surat. Nah, anak-anak harus tahu itu ya. Kop surat itu biasanya ada apa? Biasanya ada nama instansi induk ya. Jadi kita SMA kita ini mempunyai instansi induk, yaitu pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ya. Nah, dengan logonya ini, jadi ini Pemprov ya. Ini pemerintah provinsi. Jadi anak-anak perlu ketahui, kita SMA kita ini menginduk pada instansi induk kita, yaitu pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bukan kabupaten ya, bukan pemerintah kabupaten Kota Baru, itu bukan. Kalau pemerintah kabupaten Kota Baru itu cukup di SD, SMP dan PAUD ya. Pendidikan dasar ya. Nah, kalau
sudah pendidikan menengah ke atas itu sudah di bawah provinsi. Selanjutnya di bawah instansi induk ada instansi kita ya, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus kita tuliskan juga di sini. Baru ada yang namanya unit kerja. Nah, unit kerja itu sekolah kita ini. Nah, maka di sini di bawahnya akan ditulis alamat sekolah kita. Nah, alamat sekolah kita yang mana ini? Yang Bapak blok ini ya. Nah, ini adalah alamat unit kerja. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini yang namanya kop surat ya. Jadi harus ada logo dan ada nama instansi induk, instansi, unit kerja kita sendiri serta alamatnya. Nah, boleh dikasih garis ini ya. Nah, baru selanjutnya setelah kop surat ya, yang namanya surat resmi itu lagi. Yang namanya surat resmi itu lagi itu adanya tanggal ya. Ini tanggal ya. Nah, ini tanggal. Jadi ada tempat dan tanggal, tempat dan tanggal. Nah, di situ tempat dan tanggal kita menulis surat ya. Yang namanya tempat dan tanggal menulis surat itu sebenarnya banyak versi ya, tidak ada yang menyatakan itu benar atau salah, karena banyak yang mengatakan instansi itu cukup kecamatannya saja misalnya, atau misalnya kabupaten ya. Jeda dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi sampai tanggal. Jadi yang namanya surat resmi itu juga harus ada tempat dan tanggal dibuatnya surat itu, yaitu seperti yang tertera di depan kalian ya. Nah, selanjutnya lagi ciri yang lain adalah adanya nomor, lampiran, dan hal. Hal itu perihal ya, sama saja. Nah, di sini ada nomor surat, artinya nomor surat itu nomor berapa surat itu dikeluarkan sesuai dengan instansi yang mengeluarkan ya. Kayak di sini itu misalnya seperti di yang ada di depan kalian ini, 49 ini adalah menunjukkan nomor surat yang ke-49. Misalnya kalau 421.3 ini menunjukkan kode instansi, yang mana instansi sekolah menengah atas itu adalah 421.3. Nah, sedangkan UND ini menunjukkan kalau ini adalah undangan. Nah, ini sifatnya undangan ya, sesuai dengan halnya di sini. Kalau misalnya dia edaran berarti ED, bisa kita singkat seperti itu. Itu menunjukkan karakter atau ciri dari surat ini, apakah jenis undangan, edaran, pengumuman, pemberitahuan, permintaan, dan seterusnya. Nah, karena ini bersifat undangan, maka di sini kita beri karakter UND atau undangan gitu ya. Sedangkan PPK ini menunjukkan singkatan dari ini. Nah, jadi setiap surat keluar itu dia mempunyai karakternya, pengukuhan dan perpisahan kelas. Nah, berarti P disingkatkan PPK, makanya diajukan ke sini ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya 5 ini menunjukkan urutan ya, urutan atau ke maksudnya ya kan. Berarti ini artinya bulan ke-5. Nah, ini kan bulan ke-5 karena bulan Mei surat ini dikeluarkan. Maka dari itu ini adalah undangan yang dibuat pada bulan ke-5. Sedangkan 2017 ini adalah tahunnya. Nah, selanjutnya ke bawah lagi itu ada lampiran ya. Lampiran itu misalnya ada lampiran terlampir misalnya nama panitia atau sebagainya ya. Itu tambahan suratnya ibaratnya ya. Dengan kata lain seperti itu. Nah, tapi kalau tidak ada, lampirannya dikosongkan saja. Kalau hal ini adalah perihal, artinya undangan itu tentang apa ya. Nah, selanjutnya ada nama yang dituju ya. Surat resmi itu juga harus ada nama yang dituju. Misalnya kepada yang terhormat Ketua Komite SMAN 1 Pulau Sebuku di tempat seperti itu. Sebenarnya ya dalam penulisan surat itu kita menggunakan salah satu saja, misalnya kepada, cukup kepada saja. Nah, jadi hapus kepada misalnya seperti itu. Atau kalau kita ingin menggunakan yang terhormat cukup YTH saja. Nah, seperti itu misalnya disingkat, harus benar singkatannya ya. Nah, YTH di tempat. Nah, selanjutnya setelah kita melalui nama atau subjek yang dituju ini subjek yang dituju ya. Nah, selanjutnya di bawahnya ada pembuka surat ya. Pembuka surat itu terdiri dari salam pembuka dan kalimat pembuka. Salam pembuka itu yaitu dengan hormat ini. Nah, dengan hormat. Salam pembuka itu sebenarnya banyak ya, misalnya dengan hormat atau dengan kasih, dengan sayang. Tapi karena ini adalah surat resmi, maka
salam pembukanya itu yang paling resmi, yang paling bagus adalah dengan hormat. Nah, baru di sini ada yang namanya kalimat pembuka sehubungan akan diadakannya pengukuhan dan perpisahan kelas 12 pelajar. Nah, itu adalah kalimat pembuka. Ya. Nah, selanjutnya juga surat resmi itu biasanya dia ada rincian yang utama ini, ya. Nah, ini masih dalam inti surat, ya. Nah, jadi surat resmi itu ada waktu, ya, ada waktu dan tempat. Nah, itu yang utamanya, ya. Waktu dan tempat itu seperti ini, ya. Nah, ini waktu dan tempatnya, ya. Nah, waktu dan tempat ini seperti ini. Nah, jadi ada waktu dan tempat itu terdiri dari hari atau tanggal, waktu, nah ini, ya. Nah, jadi ini yang namanya waktu dan tempat. Dia terdiri dari hari atau tanggal, ya, hari atau tanggal seperti ini. Kalau di sini menggunakan garis miring, gunakan juga garis miring di sininya, ya. Kalau boleh gunakan koma boleh, tapi gunakan juga koma di sini. Nah, habis itu di sini waktu itu menggunakan pukul berarti, ya. Jangan jam, ya, tapi pukul, ya. Karena kalau jam itu menunjukkan lamanya waktu. Kalau pukul itu kan menunjukkan pukul berapa. Nah, seperti itu. Jadi pukul 9 WITA waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Sampai dengan itu disingkatnya seperti ini. Habis itu di sini ada juga tempat. Nah, itu ada tempat, ya. Nah, kalau sudah inti dari surat resmi itu selesai, maka bisa ditutup dengan kalimat penutup seperti ini, ya. Besar harapan kami Bapak dapat berhadir, demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nah, ini termasuk dalam penutup, ya. Nah, harus ditutup dengan suatu kalimat penutup, ya, misalnya terima kasih atau sekian, seperti itu. Nah, yang namanya surat resmi ini anak-anak perlu kalian ketahui juga, ya, yang namanya surat resmi itu dia tidak boleh bertele-tele. Artinya dia harus ringkas, jelas, dan padat, ya. Nah, seperti itu. Nah, baru ditutup di sini dengan kepala instansi yang mengirim surat. Misalnya itu kepala puskesmas, atau misalnya kapolsek, atau misalnya dalam hal ini kepala sekolah, kepala SMA kita, ya. Nah, jadi kepala SMA 1 Pulau Sebuku, misalnya Dr. Andes Nursodik di sini. Nah, di sini dibubuhkan tanda tangan. Jadi yang namanya surat resmi itu ada tanda tangan dan ada stempelnya, ya. Ada stempel seperti itu. Nah, nanti kalian silahkan diskusi ini melalui WhatsApp grup, ya. Silahkan saja tanyakan yang kurang jelas, atau misalnya kalian ada mengoreksi penjelasan Bapak yang tidak jelas atau salah atau kurang tepat, silahkan saja. Bapak menerimanya dengan sangat terbuka. Selanjutnya, setelah kita diskusi, Bapak harapkan nanti kalian tolong membuat surat resmi dalam bentuk apapun, ya. Yang penting itu tergolong atau terkelompok dalam surat resmi sesuai dengan penjelasan Bapak tadi. Silakan kalian cari penjelasannya di mana saja, ya. Dan tolong kalian surat resminya itu ditulis tangan, ya. Ditulis tangan dan kirimkan ke Bapak kapanpun Bapak tunggu sampai malam ini. Ya, malam ini pukul 9 atau pukul 10 malam lah paling lambat, karena nanti kalian akan ada penilaian, ya, dalam PLS ini. Nanti yang penilaiannya bagus akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikatnya itu nanti akan digunakan pada saat kelas 12, ya, sebagai untuk tambah nilai kalian dalam mengikuti ujian akhir, ya. Ujian di kelas 12 nanti atau tugas akhir, ya. Nah, jadi Bapak harapkan kalian tolong membuat surat resmi dengan tulis tangan. Boleh kalian foto atau boleh kalian video, terserah saja. Dan silakan japri, ya. Silakan chat saja, kirim saja ke tempat Bapak. Baik, terima kasih Bapak sampaikan perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bapak tunggu tugasnya sampai malam ini, jangan tidak dikerjakan, ya. Karena nanti akan menjadi penilaian kalian lulus atau tidak lulus untuk PLS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.